Oke, ada postingan menarik ya di LinkedIn saya sempat lihat dan sempat baca juga beberapa komentarnya, ini lumayan menarik. Ini bahas soal ini ya, struktur folder. Waktu kita bikin aplikasi kan kita kadang-kadang suka bingung ya nentuin struktur foldernya kayak gimana. Nah, di sini ada yang rekomendasi ini. If you look at your application and you only see a folder like this, app contohnya ada folder API, ada models, view, controller, DTO, database, dan lain-lain. Ya, baik lagi ya, ngikutin struktur folder aplikasi kita. Then your app does not tell anything about the problem itself. Ya, emang benar sih. Ini kan tidak merepresentasikan masalah yang lagi kita bikin. Contohnya kita mau bikin toko online dan lain-lain. Nah, di sini nggak ada informasi tentang toko online dan lain-lain. It is driven by technology instead of the domain. Jadi ini memang bikin foldernya sesuai dengan teknologinya. Jadi maksudnya contohnya ini layer teknologi lah istilahnya tuh. Ada layer database, DTO, controller, view, model, dan API. If you want to add new feature, you would need to add files to all these places. Ya, tergantung ya. Kalau misalnya kita mau nambah fitur, contohnya nambah satu API baru gitu ya, atau satu tabel baru, ya pasti sih nambahnya di mana-mana. Di database, di model, di controller gitu ya, di API, atau misalnya service dan lain-lain. Features are mixed ya, leading to maintenance hell. Jadi kalau yang kayak tadi, ya kalau terlalu banyak, ya pasti maintenance-nya hell juga. Nah, sekarang gimana kalau foldernya kayak gini? Misalnya aplikasinya car rental service, auto picker, ada folder, user management, payment processor, invoice generator, support center. It is called screaming architecture. It screams the domain. Oh, jadi kalau kayak gini foldernya, ini sebenarnya lebih ke dibagi per modul atau domain ya. Jadi anggap aja domain itu ya modul-modul si aplikasinya. Nah, jadi ada modul auto picker, user management, payment processor, invoice, dan lain-lain. It is easy to navigate with clear domain separation. Jadi kalau misalnya kita butuh ngapa-ngapain, ya langsung aja to the point gitu ya, di domainnya yang mana. Oh, mau nambahin payment, ya di payment processor. Mau nambahin informasi user, ya di user manager misalnya, kayak gitu. Jadi, if you want to add new feature, you just add new main directory. Contohnya kalau misalnya mau nambah modul baru, tinggal bikin modul di sini. It has better discoverability and result in low entry curve for new developer. Oke, jadi rekomendasinya pakai screaming architecture. Jadi jangan tech driven, tapi lebih ke fitur driven. Oke, gimana menurut saya? Kalau menurut saya sih yes or no ya. Bisa yes, bisa no juga. Balik lagi ke kasusnya gitu ya. Jadi nggak semuanya kalau menurut saya harus dibuat dalam fitur driven, apalagi kalau aplikasinya kecil gitu ya. Ya, ini fitur itu, ingat ya, ini bukan tabel ya. Banyak yang mikir ini tabel. Jadi kalau saya perhatikan ada orang yang bikin folder modul, itu isinya per tabel. Satu tabel, satu modul, nggak kayak gitu ya. Jadi modul itu ya domain. Satu domain itu contohnya user manager atau user management, payment processor atau payment management misalnya, itu kan dalamnya nggak mungkin cuma satu tabel. User contohnya ada usernya, ada address-nya mungkin ya, ada informasi kredensial dan lain-lain. Jadi semuanya mungkin bakal banyak. Jadi jangan sampai teman-teman bikinnya oke, ini tabel user, ini tabel address, tabel itu nggak kayak gitu cara pembuatannya ya. Jadi ini lebih ke fitur atau modul atau domainnya. Oke, kita sambil baca komen-komennya, mungkin ada yang menarik. Great advice, oke ini setuju ya. Nah, kita cari yang kontranya nih. Nah, biar kita tahu bisa punya sudut pandang yang berbeda. Why would the folder structure tell you anything about application purpose? The tech-driven approach is by far the right one. No one that actually writes code will browse for support center, but will browse for controller, model, database. What about new people coming to your project? What about standardized layout of project like Maven, SBT, etc.? You should have modules that work isolated to some degree or at least some kind of namespacing in the code, but the layout of the project is not even up to the bed. Should be the same. Oke, jadi menurut ini dari komennya katanya lebih cocok sih tech driven ya, karena saat ini kalau kita bikin kode ya pasti kalau nambahin API atau web ya pasti langsung ke controller ya kebanyakan, atau nambahin entity atau model ya langsung ke model.
Nah, dan kebanyakan contohnya di sini standardized layout of project. Jadi saat ini juga kebanyakan emang seperti contohnya Laravel, Ruby on Rails, contohnya Spring Boot gitu ya. Itu kebanyakan memang standar layout project-nya memang sudah menggunakan tag driven. Nah, kayak gitu. Jadi ya nggak salah juga sih. Emang bukan berarti masa sih semua framework gitu ya salah gitu ya. Ya nggak juga sih, karena mereka memang dari awal udah tag driven. Jadi kalau menurut saya kalau misalnya it works gitu ya, pakai tag driven ya nggak masalah juga sebenarnya. Where do you place global exception handler? Nah, intinya dia yang nanya ya, kalau misalnya yang common-common gitu ya, yang bisa dipakai di mana-mana gitu ya, itu mau disimpan di mana gitu ya. Kalau per modul gini. Nah, ya emang benar sih. Kan contohnya kita punya, contohnya misalnya kita bikin API ya, aplikasinya dalam bentuk RESTful API. Nah, di sana kan butuh authentication. Authentication itu kan ada di semua modul ya. Nggak mungkin kita tiap modul kita bikin kode authentication sendiri-sendiri gitu ya. Ribet banget kalau kita bikin kayak gitu. Nah, harusnya kan ada satu. Ya mungkin idealnya berarti ada satu common modul ya. Nah, ini nih, dari ada balasannya katanya boleh juga nambahin common configuration gitu ya. Jadi common modul lah yang emang dipakai di mana-mana. Atau kalau teman-teman butuh utility modul ya tinggal bikin utility modul. I disagree here. It's too naive to conclude one is better than the other without considering the problem to solve and programming language to use. A lot of MVC framework in the market are widely used and successfully deliver good and maintainable code in the past decade. Try to map your feature-driven folder and you will see dependency hell as well between your folder. Even in some case, it has cyclic dependency. They require another app layer to solve. Setuju juga dengan ini. Jadi emang harusnya sih tag driven gitu ya. Emang dari dulu sampai sekarang emang udah oke sebenarnya. Contohnya kalau MVC framework kan dia juga tag driven ya. Jadi misalnya ada model, ada view, ada controller itu kan tag driven juga gitu ya. Dan memang udah nggak masalah sih kalau kodenya emang udah bagus di maintain dengan baik ya. Nah, kalau kita pakai yang fitur driven, nah hati-hati di sini. Dibilang nih ada dependency hell ya between your folder. Nah, ini agak tricky ya kalau kita ngomongin kalau mau bikin struktur folder yang ini istilahnya itu yang pakai domain driven atau fitur driven. Problemnya adalah ngurusin dependency hell-nya antar modulnya yang agak pusing ya. Contohnya misalnya kita punya misalnya modul user management. User management itu misalnya dipakai sama order management. Karena order management itu misalnya ya harus ada pemiliknya ya, usernya siapa. Jadi dia butuh user management. Nah, tapi misalnya order management juga butuh misalnya payment gitu ya. Karena misalnya di payment kan dipakai juga di order atau bahkan kebalikannya gitu ya. Di payment butuh order karena kan dia harus bayar untuk ordernya. Nah, tapi kan di payment misalnya ada juga pembayaran pakai wallet misalnya. Nah, jadi mungkin kita ada wallet fitur gitu ya. Nah, tapi kan di wallet ada fitur ini wallet punya siapa? Punya user gitu ya. Nah, jadi kan muter tuh. Kita nggak kelihatan kalau misalnya dari satu modul ke modul yang lain. Tapi kalau kita runutkan, muter tuh jadinya ya. Dari user ke order, order ke payment, payment ke wallet, wallet ke order ke user lagi gitu. Nah, ini dependency hell jatuhnya. Jadi terjadi cyclic. Nah, ini hati-hati. Jadi kalau kita bikin pakai yang fitur driven, itu challenge yang paling sulit ya, cyclicnya. Jadi pastiin ya gimana caranya nggak cyclic gitu ya. This work really well for monolith. How do you organize your folder when dealing with microservice? Nah, ini juga saya setuju juga dengan ini. Yang tadi itu yang fitur driven itu memang cocok banget kalau aplikasinya monolith ya. Jadi ada satu aplikasi gede, di dalamnya ada banyak domain atau modulnya. Nah, kalau udah jadi microservice kan udah per domain ya, udah kecil ya. Yang nggak perlu di split lagi gitu ya, ngapain juga. Jadi udah isinya ya cuma satu modul aja, satu aplikasinya. Jadi kalau untuk microservice mungkin bisa langsung pakai tag driven gitu ya. Karena kan emang udah satu modul kecil. Kalau ternyata di dalamnya banyak modul, berarti kita belum bikin microservice. Masih semi monolith lah istilahnya itu ya. Jadi masih monolith aplikasinya. Harusnya bisa di breakdown lebih kecil lagi. Looks good. Theoretically, in practice it may lead a lot redundancy. Ya, benar juga sih ya. Jadi kalau misalnya kita bikin, hati-hati juga kalau misal ya aplikasinya udah gede, modulnya banyak, tiap orang misalnya ngerjain satu modul yang berbeda-beda. Nah, hati-hati nih ya, bisa aja nanti banyak redundancy ya atau duplikat code. Jadi ini sih lebih ke
development life cycle-nya harus dibenerin. Contohnya teman-teman tambahin static code analysis biar bisa detect ya ada kode duplikat atau enggak, kayak gitu. Behind the scene. Ini car rental misalnya auto picker isinya tetap aja tag driven gitu ya. Ya benar sih. Yang tadi yang dibilang makanya cocoknya lebih ke microservice monolith harusnya ya. Jadi ini modul auto picker di dalamnya pasti ada controller lagi, ada model, ada view dan lain-lain gitu ya. Ini user manager itu ya pasti dalamnya tag driven lagi. Jadi sebenarnya kita lebih nge-grouping si tag driven tapi lebih kecil per modul sebenarnya ya. Dibanding satu controller isinya semua modul ya kita pisah per modul-modul tapi isinya ya sebenarnya tag driven juga. Nah, tapi kalau udah jadi microservice kan berarti tinggal ngeluarin ini aja ya. Jadi ngeluarin user manager jadi aplikasi terpisah. Ya isinya berarti ya udah aja langsung tag driven si user manajernya. Termasuk payment processor kita keluarin misalnya jadi microservice ya isinya cuma tag driven aja. Jadi emang nggak perlu lagi. I've always been a fan of domain-driven design. It works well in database where schemas are used to segregate domains, or in microservice where each service is single responsibility. The structure work only if these features are isolated and there aren't cross-dependency. The challenge with this is that it becomes tempting to break the don't repeat yourself principle. Nah, ini juga setuju nih. Jadi fitur yang tadi yang kalau kita pisahin ke jadi domain driven, lebih ke domain fitur driven ya. Nah itu lebih cocok kalau memang kita udah bisa bikin tiap feature atau tiap domain tadi itu isolated. Isolated itu artinya dia tidak ada dependensi ketergantungan antar modulnya. Jadi kalau misalnya dari modul yang tadi modul A butuh modul B butuh modul C butuh modul A lagi, itu berarti masalah tuh. Kita harus pastiin antar modul itu isolated, tidak ketergantungan, gitu ya. Nah, ini juga kita harus pastiin ngikutin prinsipal DRI ya, don't repeat yourself. Jadi maksudnya kodenya bikin lagi atau bikin ulang-ulang kodenya. Makanya mungkin di luar modul itu tetap ada satu modul kayak utility modul yang nanti kode-kode utility yang dipakai sama semua modul itu bisa digunain gitu ya. Ini juga still writing monolith. Ya, ini sarkas kayaknya nih. Ya, tapi emang bener sih kebanyakan yang tadi ini cocok banget kalau misalnya aplikasinya itu jenisnya monolith. Take it to the next level. Each folder is Jira ticket. Wah, ini sarkas lagi nih. Jadi, tiap Jira ticket gitu ya, kita bikin satu folder biar lebih mantap, lebih modular lagi. Tag driven seperti kayak di Laravel, ya Laravel emang tag driven, fitur driven seperti di Nest.js. I actually prefer the second one, but the former is simpler because many developer cannot manage dependency between this module accurately and properly. Ya, kalau misalnya kita pakai tag driven itu kita nggak bingung dengan dependensi antar modulnya ya, karena kan semuanya dibagi pakai teknologi layer. Kalau memang fitur driven, memang kita harus beneran mikirin gimana biar nggak terjadi dependency hell istilahnya tuh.